Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Devi Anggraini dari kelas 12 IPA 3. Di sini saya akan menjelaskan beberapa materi. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang upaya penanganan pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Yang kedua, saya akan menjelaskan tentang kategori hak dan kewajiban negara. Yang ketiga, saya akan menjelaskan tentang arti persamaan kedudukan warga negara dalam berbagai bidang kehidupan. Nah, yang pertama, saya akan menjelaskan upaya penanganan pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Jadi, di sini ada beberapa lembaga dan beberapa tugas-tugasnya. Nah, yang pertama itu ada kepolisian. Jadi, tugas kepolisian itu dia melakukan penanganan terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan hak warga negara untuk mendapatkan rasa aman dan tindak pidana terorisme. Selain itu, kepolisian juga menangani kasus-kasus yang berkaitan dengan pelanggaran lalu lintas. Nah, yang kedua ini ada Tentara Nasional Indonesia atau yang sering kita sebut dengan TNI. Nah, kalau TNI itu tugasnya melakukan penanganan terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan gerakan separatisme, ancaman keamanan dari luar, dan sebagainya. Dan TNI membackup Polri terhadap fungsi keamanan dan ketertiban yang dipandang sangat dibutuhkan dalam rangka keamanan negara. Yang ketiga itu ada lembaga peradilan. Nah, tugas lembaga peradilan itu untuk menjatuhkan vonis atas kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Tentunya, mereka menjatuhkan vonis itu dengan prinsip keadilan yang ada sumber-sumbernya. Jadi mereka nggak langsung ngasih hukuman aja gitu. Nah, setelah itu yang keempat ada Komisi Pemberantasan Korupsi atau sering kita sebut dengan KPK. Apa sih tugasnya KPK? Jadi KPK itu dia melakukan penanganan terhadap kasus-kasus korupsi dan penyalahgunaan uang negara, baik dalam skala kecil maupun besar. Dan yang kelima itu ada PERS. PERS ini sangat berperan besar dalam kontrol terhadap penyelenggaraan proses jalannya persidangan di Indonesia. Dan yang keenam itu ada masyarakat. Jadi masyarakat itu memiliki fungsi kontrol terhadap proses penyelenggaraan penegakan hukum secara adil. Jadi kalau misalkan masyarakatnya merasa ada yang ganjal di pemerintahan, itu kita bisa lapor. Nah, setelah itu yang kedua, saya akan menjelaskan tentang kategori hak dan kewajiban warga negara. Jadi, di Indonesia itu ada beberapa kategori hak. Yang pertama itu hak agama. Nah, jadi di Indonesia itu adalah sebuah negara yang beragama. Jadi, setiap warga negara itu harus memiliki agama, harus memeluk satu agama. Dan warganya itu dibebaskan untuk memilih agama apa saja karena tidak ada paksaan dari manapun. Dan yang kedua itu ada politik hukum dan pemerintahan. Kewajiban untuk menaati peraturan yang telah ditetapkan, wajib mengemukakan pendapat di muka umum, wajib ikut serta menjunjung tinggi hukum, mempunyai hak yang sama dalam pemerintah. Dan yang ketiga itu ada di ekonomi. Hak di ekonomi itu ada beberapa hak. Yang pertama, hak mendapatkan gaji, hak mendapatkan cuti, hak memiliki usaha, wajib bekerja sesuai jadwal, dan juga wajib membayar pajak. Dan yang keempat, itu ada di bidang sosial budaya. Jadi di bidang sosial budaya itu kita berhak untuk mendapat pendidikan, hak menikmati dan mengembangkan sosial budaya nasional dan daerah, dan juga kita wajib mematuhi aturan pendidikan. Dan selain itu, kita juga wajib memelihara kebudayaan daerah. Jadi biar nanti kebudayaan daerahnya itu nggak punah.
Nah, setelah itu yang ketiga, saya akan menjelaskan tentang kedudukan warga negara dalam berbagai bidang kehidupan. Yang pertama, itu ada di hukum. Jadi, setiap warga negara berhak mendapatkan perlakuan yang sama dalam penegakan hukum yang ada. Jadi, warga negara itu tidak dibeda-bedakan, semuanya sama di mata hukum. Nah, yang kedua itu ada di bidang ekonomi. Jadi, semua warga negara itu berhak memiliki harta, berhak membuka usaha, berhak menggunakan kekayaan alam untuk usaha, dan memiliki kedudukan yang sama dalam pekerjaan. Yang ketiga itu ada bidang sosial budaya. Jadi, semua warga berhak mendapatkan pelayanan sosial, kesehatan yang setara, berhak merasakan kesejahteraan dalam kehidupan, berhak mengembangkan budaya, berhak menerapkan bahasa, norma serta budaya tanpa diskriminasi, kekerasan, dan ancaman. Yang keempat, ini ada bidang pertahanan dan keamanan. Tugas menjaga pertahanan dan keamanan negara itu bukan hanya tugas TNI atau Polri, tapi tugas untuk menjaga keamanan dan pertahanan negara itu adalah tugas seluruh warga negara Indonesia. Jadi semuanya harus ikut serta dalam menjaga pertahanan dan keamanan warga negara. Nah, yang kelima ini ada tentang bidang politik. Jadi, semua warga negara mempunyai kesamaan hak untuk memilih atau dipilih, mengajukan pendapat, dan menyalonkan diri di pemerintahan. Jadi di bidang politik ini misalkan ada pilkada atau pemilihan presiden gitu. Jadi kita berhak untuk mencalonkan diri sebagai pemimpin, ya begitu. Nah, sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.